Setelah lihat Ranu Kumbolo yang tidak jauh lagi, stamina Putra yang tadinya terasa lelah malah jadi bugar lagi seperti sebelum mulai pendakian tadi. Dani lalu ngomong ke teman-teman agar lebih cepat lagi, supaya biar segera bisa dirikan tenda di Ranu Kumbolo karena sudah dekat. Di sini posisi Putra berada di paling depan dan melangkah makin cepat karena kaki Putra kerasa jadi ringan sekali tanpa nggak sadar. Ternyata teman-teman yang lain tidak kelihatan dan hanya terlihat Fikri yang berada beberapa meter tak jauh dari belakang Putra. Setelah Putra berhenti buat nunggu yang lain, Putra lanjut jalan lagi sampai Fikri sekarang malah nggak kelihatan. Lalu berhentilah Putra dengan posisi jongkok di tempat yang kanan kiri dipenuhi rumput ilalang tinggi yang sangat gelap. Tiba-tiba dari belakang terdengar "Shh, shh." Putra kira itu Fikri, ternyata bukan. Di belakang terlihat sepi sekali dan tak menunjukkan tanda-tanda jika dari dekat ada orang yang berjalan. Suara itu berulang 3 kali sampai bikin bulu kuduk merinding. Dalam hati Putra bilang, kalau itu bukan orang melainkan makhluk halus, tunjukin aja lah daripada bikin gua penasaran. Lalu pandangan Putra mencari arah suara tersebut. Dengan detail Putra pandang ke kanan kiri depan belakang, tapi nggak ada apapun yang terlihat. Oh ya teman-teman, sedikit tentang Putra. Tipikal Putra ini malah jadi kayak penasaran tentang hal-hal begituan dan sedikit nantangin. Gangguan seperti itu bukannya bikin takut Putra, malah bikin penasaran. Putra nggak takut selama nggak ngelihat langsung. Sedikit cerita nih, kebetulan Putra sedikit peka dengan kehadiran mereka. Bahkan dulu waktu kecil Putra bisa lihat mereka. Tiap malam sering Putra nangis karena ngelihat sosok kepala tanpa tubuh yang berada di atas lemari kamar Putra. Terus karena keseringan lihat sosok itu bahkan nemenin Putra tidur, Putra jadi biasa-biasa aja ngelihat makhluk dari alam lain. Lanjut ke cerita. Sampai akhirnya Putra kaget lihat sosok kain putih yang terbang di sisi kanan atas yang terlihat sedikit jauh. Putra sempat terpaku pandang sosok tersebut selama 5 detik. Sampai akhirnya Putra ketakutan berjalan balik lagi ke belakang dengan sedikit berlari. Maklum, itu adalah sosok pertama yang Putra lihat setelah lama sekali tidak ditambahkan lagi. Lumayan jauh Putra balik ke belakang sampai ketemu teman-teman yang lain. Lalu Putra bertanya, "Lu emang ngapain aja sih? Kok lama banget?" Ucap Putra, "Tadi gue berhenti sebentar sampai barengan lagi sama yang lain. Lalu Dani tiba-tiba kepalanya pusing dan muntah-muntah di jalur," jawab Fikri. "Iya, gue nggak tahu kenapa kepala gue secara tiba-tiba pusing banget dan pengen muntah. Setelah muntah tiba-tiba kembali sehat seperti semula." Dani pun menimpali. Lalu Erik sontak ngomong, "Wah, ada yang gak beres." Dan "Udah diem, gak usah dibahas, kita lanjut jalan," sahut Fikri. Lanjutlah mereka berjalan. Dan terjadi lagi, teman-teman di belakang udah gak kelihatan lagi. Padahal Putra itu jalan di depan udah pelan banget perasaannya. Putra pun lanjut jalan dengan pelan. Sampai Putra tersadar, perasaan tadi udah lewatin ini tapi kok ketemu lagi. Jangan kira kalau Putra lupa ya teman-teman. Kalau tadi Putra sempat balik samperin teman-teman di belakang tadi. Jadi tempat terakhir waktu Putra diliatin sosok yang melayang tadi udah Putra lewatin bareng teman-teman pula. Tempat yang Putra rasa udah Putra lewatin ini udah jauh di depan tempat terakhir Putra balik tadi. Lama-lama Putra pengen marah karena lama sekali nggak sampai-sampai Ranu Kumbolo. Dan rasanya Putra cuma diputerin di tempat ini sampai 3 kali. 15 menit berselang. Alhamdulillah Putra sampai Ranu Kumbolo. Putra nggak langsung turun tapi putusin tunggu teman-teman di depan pos yang berada di atas dekat Ranu Kumbolo. Di dalam pos Putra lihat ada 3 orang yang lagi tidur di dalam pos. Tapi dari ujung kepala sampai kaki nggak kelihatan sama sekali tubuhnya karena di dalam sleeping bag yang tertutup rapat. Dalam hati Putra bilang, "Enak banget ya tuh orang, bisa tidur pules sampai nggak gerak sama sekali. Apa nggak kedinginan tidur di pos yang terbuka kayak gitu?"
Lalu Putra pun nyalain sebatang rokok sambil nunggu yang lain. Bebarengan Putra nyalain lagi batang rokok yang kedua, tibalah mereka. "Udah lama lu di sini?" tanya Fikri. "Gak lama-lama amat sih, habis ngerokok sebatang. Dan ini gue nyalain rokok lagi pas lu datang," jawab Putra. Lalu Erik pun motong obrolan. "Gimana kalau kita masak aja di pos itu, lalu tinggal diirin tenda langsung istirahat?" tanya Erik. "Janganlah, gak muat kalau kita masuk. Ntar ganggu orang pula yang lagi tidur di dalam," jawab Putra. "Mana ada orang, tuh kosong di dalam," tanya Erik lagi. Betapa terkejutnya waktu Putra nengok ke belakang, ternyata orang ketiga itu udah gak ada. Dada Putra langsung berdetak cukup kencang. Dalam hati Putra ngomong, "Mana mungkin, kalau itu beneran orang gak mungkin cabut secepat itu. Dan gak ada suaranya sama sekali. Kalau mereka cabut pasti lewatin gua lah, karena gua tepat di depannya, kurang lebih 4 meter. Di belakang pula gak ada jalan. Udah pastilah, yang gue kira orang yang pakai sleeping bag itu ternyata pocong. Kampret. Jadi gue ada di dekat mereka selama 15 menit. Gue tahu 15 menit karena gue ngerokok sebatang rokok surya yang habisnya kan sampai 15 menitan," ucap Putra dalam hati. Setelah sempat bengong, Putra paksa langsung turun diriin tenda aja dan masak di tenda. Putra dikejutkan lagi. Setelah mengecek jam, ternyata udah pukul 1:30 malam. Itu gak wajar sama sekali. Dari base camp sampai Ranukumbolo, jalan santai-santainya 4-6 jam. Masa Putra sampai Ranukumbolo makan waktu 9 jam? Setelah makan, mereka langsung masuk tenda dan tidur. Apes lagi lah Putra. Di dalam tenda ke bagian tempat paling pojok, yang mana di bawah pantat ada tonjolan batu yang agak besar. Jadi posisi tidur Putra itu pantat sampai punggung bagian bawah mendongak ke atas. Bisa dibayangin lah, pastinya sangat gak nyaman dan susah buat tidur pules. Putra pun cuma tidur ayam gitu, gak bisa bener-bener tidur. Dalam hati pun isinya kata-kata kotor mulu. Jancuk lah, udah digangguin mulu, ditampakin, dipisahin dari rombongan mulu, diputer-puter, dan nyampe Ranukumbolo makan waktu 9 jam. Kondisi lelah banget, masih aja gak bisa tidur. Karena frustasi, udah lama gak bisa tidur, Putra putusin ngerokok di luar dan nyari teman ngobrol karena Putra mendengar suara pendaki yang masih rame. Tepat Putra ada di depan pintu tenda, Putra diem sambil duduk seakan tersihir. Pemandangan Ranukumbolo dengan pesona keindahannya jadi obat penghilang rasa lelah yang Putra rasain tadi. Ya Allah, sungguh indah sekali ciptaanmu. Terima kasih engkau telah beri kesempatan saya untuk berada di salah satu ciptaanmu yang indah ini, ucap Putra dalam hati. Setelah sebatang rokok Putra habis, Putra teringat kalau niat Putra keluar dari tenda kan buat samperin pendaki yang ramai untuk cari teman ngobrol. Tapi gak ada sama sekali pendaki yang di luar, dan tenda pun hanya ada 5. Padahal tadi waktu diriin tenda ada banyak sekali tenda sampai gak kehitung. Putra pun panik dan dengan cepat masuk tenda meremin mata walau cuma tidur ayam. Setelah bisa tidur selama 1 jam, Putra dibangunin oleh Erik yang udah melek tapi masih rebahan. "Put, bangun Put, bangun. Udah sunrise, yuk kita foto-foto di luar." "Aduh, gua masih ngantuk banget. Baru bisa tidur pula selama 1 jam, Rik. Lagian percuma keluar, kabutnya lagi tebel banget, nggak kelihatan apa-apa." "Bener juga ya. Yaudah lanjut tidur lagi. Ntar agak siangan kita keluar." Barulah mereka sekitar jam 8 keluar semua dan foto-foto. Singkat cerita, setelah puas foto-foto, setelah makan dan kelar packing, mereka putuskan untuk kembali turun dan gak jadi sampai summit karena waktu tidak mencukupi. Ditambah kejadian semalam, mereka sampai Ranukumbolo aja makan waktu 9 jam. Di perjalanan turun, Dani, Desi, dan Imam dikit-dikit selalu berhenti. Mereka berhenti bukan karena capek, melainkan foto-foto terus.
Dani pun menyuruh mereka bertiga untuk jalan dengan nyantai duluan. Mereka akan nyusul di belakang. Ya sudah. Maklum, si Dani kalau udah ketemu sama kamera, kasihan yang disuruh motoin, bisa jempol dah tuh. Hahaha. Mereka lanjut jalan. Putra dengan santai bersama Erik dan Fikri. Awas lo, hati-hati jalannya, ntar kalau ketemu setan. Spontan Erik ngomong begitu. Dan dengan spontan juga Putra menjawab, ngawur aja, mana ada setan siang-siang gini. Kalaupun ditampakin, gue gak takut kok. Hahaha. Dengan enteng mulut Putra tiba-tiba bisa ngomong seperti gitu. Mungkin udah saking emosinya kali ya, sampai bisa ngomong seperti itu. Baru beberapa langkah sudah terlihat jembatan. Jembatan ini sudah terkenal bagi para pendaki dengan keangkerannya. Semakin dekat dengan jembatan tersebut, lagi-lagi Putra ngelihat sosok wanita dengan menggunakan pakaian putih samar-samar. Pelan-pelan sosok itu menghilang. Astagfirullah, masih aja digangguin. Apa karena mulut sampah gua ya? Lalu dalam hati Putra minta maaf atas perkataan yang kotor itu. Tiba-tiba Erik dan Fikri jadi diam-diaman waktu ngelewatin jembatan itu. Padahal sepanjang jalan mereka ngebacot melulu. Ada aja yang dibahas. Putra juga padahal gak cerita apa-apa kalau habis ngelihat sosok. Putra menebaknya mereka juga ngelihat, makanya tiba-tiba diem saja dan mempercepat langkahnya. Setelah jembatan terlewati, tubuh Putra rasanya berubah drastis, kerasa berat sekali. Imam pun juga minta gantian bawa carrier-nya karena dia ngerasa keberatan. Putra tukeran carry lah dengan Imam dan bergantian dengan Erik. Posisi Putra waktu itu berada paling depan. Karena tunggu pintu pendakian dari kejauhan sudah terlihat, Putra pun merasa lega dan melangkah lebih cepat. Namun tiba-tiba, tepat berada di bawah tugu pendakian yang bertuliskan "Selamat datang". Kaki Putra mendadak kram dan gak bisa digerakin. Putra berusaha buat duduk pun gak bisa. Putra hanya jongkok dan diam di tempat sampai akhirnya Erik ngelewatin di depan. Putra pun teriakin si Erik, "Rik, sini Rik, balik. Kaki gua kram, gak bisa digerakin." Erik pun kembali dan menyuruh lurusin kaki Putra. Putra usahain duduk buat lurusin kaki, tetap gak bisa. Ya udah, Putra diem di tempat jongkok sambil nunggu pulih dan yang lain terkumpul. Putra ngerti yang Putra alami ini bukan kram. Karena kalau kram, pasti Putra ngerasain otot Putra serasa tertarik. Tapi Putra nggak rasain sakit sama sekali. Yang Putra rasain adalah kaki Putra lumpuh seperti ada yang megang dari bawah. Putra tinggal pasrah dan tak berhenti baca doa-doa. Setelah 20 menitan, alhamdulillah Putra bisa jalan lagi. Dan posisi teman-teman udah kumpul lengkap. Putra lega ngerasa kalau udah gak bakal ada gangguan lagi. Singkat cerita, Putra ambil motor di parkiran dan beranjak pulang. Justru di perjalanan pulang inilah peristiwa yang nyangkut nyawa Putra terjadi. Di atas motor badan terasa sangat dingin dan Putra menggigil hebat. Ditambah punggung Putra harus nahan tubuh Imam yang nyender di punggung Putra. Putra bilang, "Mam, agak munduran, jangan nyender di punggung gua." Dia pun langsung agak munduran ke belakang. Imam ini punya postur yang agak gemuk, jadi ya kerasa berat kalau disenderin. Masih ada di kawasan terbatas. Trek turun sangat terjal dan berliku-liku. Putra rasain lebih berat dari tadi. Yang paling kerasa sih di tangan. Udah jalanan turun, disenderin pula. Beban berada di tangan karena pegang setir sekaligus nahan yang di belakang. Putra jadi emosi dan marah karena Imam gak ngakuin kalau nyender. Padahal tangan Putra kerasa pegel banget nahannya. Bisa dibilang terjadi perdebatan kecil. Lalu Putra tengoklah ke belakang. Emang bener, ternyata Imam gak nyender. Tangannya pun pegang behel yang ada di belakang motor. Tapi kok masih aja berat. Seperti mereka lagi bonceng bertiga.
Imam pun bilang, "Kalau udah gak kuat, biar gua gantiin nyetir." Langsung Putra iyain omongan si Imam. "Tapi jangan di sini, bentaran dikit di depan. Jalurnya turunan terjal dan berliku. Gua gak berani," ucap Imam. Sampailah Putra di spot yang sangat terjal. Tiba-tiba ada seorang perempuan tepat di depan, dan badan Putra kerasa kuat banget ada yang dorong dari belakang. Karena dorongan itu begitu kuat, tangan Putra sampai gak kuat untuk ngerem. Di sini Putra harus ambil keputusan dengan cepat. Depan ada orang, kiri jurang, dan di tengah ada jeep yang melintas berlawanan. Langsung saja Putra gas dan banting setir ke kanan. Putra berhasil dia nabrak seseorang dan jeep. Tapi naas, motor Putra melaju cukup kencang di tepi jalan non aspal yang dipenuhi batu-batu cukup besar. Lalu, buar! Ban depan meledak dan Putra terlempar ke sisi kiri jalan, dan Putra udah gak inget apa-apa alias pingsan. Lalu Putra tersadar seperti bangun tidur. Setelah bangun, Putra kaget karena Putra tiba-tiba aja udah ada di dalam mobil jeep dan ditemani Imam di samping kiri Putra. Putra belum menyadari jika habis kecelakaan. Putra baru ingat saat usap-usap mata dan wajah. Saat Putra usap wajah dengan agak kencang, Putra teriak, "Aduh, perih!" Lalu Putra lihat tangan yang habis buat usap wajah penuh dengan darah. Imam berkata, "Udah sadar lu?" Putra nggak jawab pertanyaan Imam, tapi langsung minjem HP Imam. Terus Putra mengecek wajah dengan kamera depan HP Imam. Putra terkejut lihat separuh wajah Putra sisi kiri ternyata penuh luka yang lumayan parah. Nah, di situ baru ingat kalau habis kecelakaan. Lalu Putra bertanya kepada si Imam, "Mam, udah berapa lama kira-kira gue pingsan tadi?" Betapa terkejutnya lagi setelah mendengar jawaban Imam. "Hah? Pingsan? Lu dari tadi gak pingsan sama sekali. Waktu lu jatuh dari motor, gue kaget karena tiba-tiba lu bisa bangun sendiri dan langsung ngamuk, marah-marah dan ngomong terus. Pokoknya omongan lu kacau parah, kayak orang mabok. Kejadian tadi kira-kira udah 1 jam. Alhamdulillah, kalau sekarang lu udah normal kembali. Gua deg-degan sekali karena tingkah lu tadi." Singkat cerita, Putra sampailah di puskesmas Tumpang. Setelah Putra selesai ditangani dokter, seseorang yang gak Putra kenal menghampiri Putra nanyain kabar. Terus Fikri jelasin kalau mereka adalah rombongan yang bantuin Putra pas kecelakaan tadi, dan jeep yang hampir Putra tabrak itu mereka. Lalu Putra tanya kondisi motor Putra gimana dan ada di mana. Ternyata motor Putra masih di bengkel yang berada di atas, dan yang bawa adalah salah satu rombongan yang bantuin Putra. Setelah salah satu dari rombongan yang bawa motor Putra datang, mereka pamit untuk lanjutin perjalanan. Dani menghampiri Putra dan berbisik, "Tadi motor lu dibawa bengkel masnya, dan dia yang bayar biayanya." Langsunglah Putra tanya masnya untuk ganti uang yang dikeluarinya, tetapi dia nolak untuk diganti. "Udahlah mas, gak usah, saya ikhlas kok. Lagian udah sewajarnya kita saling membantu, karena sesama pendaki udah kayak keluarga," ucap si masnya. Lalu dengan cepat masuk mobil untuk melanjutkan perjalanan. Putra agak lupa rombongan tersebut berasal dari mana. Kalau nggak salah dari Bogor atau mana, tapi tepatnya Jawa Barat. Putra sangat-sangat berterima kasih kepada rombongan tersebut. Kalau masnya nonton video ini dan ingat kalau pernah nolong orang yang kecelakaan di daerah tersebut, lalu nganter ke puskesmas Tumpang dan bawa motor Putra ke bengkel, tolong tinggalkan komentar di kolom komentar, karena Putra berharap bisa bertemu kembali. Lanjut ke cerita. Lalu rombongan mereka terpisah. Dani, Desi, Imam, dan Erik memutuskan untuk stay di Malang dan nginep sehari di kontrakan salah satu teman mereka yang berkuliah di Malang. Sementara Putra dan Fikri memutuskan langsung pulang ke rumah. Yang ada di pikiran Putra sih pengen cepet-cepet sampai rumah,
karena tadi mendapat pesan dari bapak sopir jeep bahwa jika Putra masih kuat melanjutkan perjalanan, disarankan untuk segera sampai rumah dan hati-hati. Untung tadi kamu masih selamat karena dijaga Simbah. Jangan lupa untuk terus berdoa. Di perjalanan Putra beberapa kali minta untuk istirahat sejenak karena sangat lemas dan ngantuk. Tapi Fikri menolaknya dengan alasan yang kurang jelas. Dia terlihat parno dan sedikit takut tanpa Putra tahu sebabnya. Sesampai di rumah, Putra cerita yang sebenarnya kepada orang tua dan dimarahin dengan cukup keras. Ditambah sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Nah, sebab peristiwa itu selama sebulan lebih kira-kira Putra gak keluar rumah sama sekali karena minder luka di wajah Putra. Cuma untuk keluar sekolah doang. Gimana enggak, Putra ngaca lihat muka sendiri aja ngeri, apalagi orang lain. Setelah Putra rasa sudah lumayan sembuh, baru berani keluar rumah dan kumpul teman-teman lagi. Oh iya, setelah kecelakaan Putra ngerasa aneh. Setelah cek tubuh, Putra nggak ada luka sama sekali kecuali wajah. Lebih bingung lagi lihat kondisi helm yang Putra kenakan ternyata baik-baik aja, nggak ada goresan sama sekali. Kok bisa wajah Putra sampai luka lumayan parah gini? Padahal Putra tutup kaca helm. Di kelas waktu sekolah, Dani nyeritain kejadian itu. Dia bilang kalau Putra sangat-sangat beruntung karena posisi Putra terjatuh hanya berada beberapa sentimeter dari jurang. Untunglah Imam sebelum terjatuh dengan sigap dia loncat duluan. Kalau tidak mungkin lain cerita. Yang Putra ngerasa kayak bangun dari pingsan itu ternyata benar. Putra bukan pingsan melainkan kesurupan. Dan Putra baru ingat sekitar 2 minggu sebelum mendaki, kebetulan Putra sama keluarga liburan di Bromo via Tumpang. Dan tak jauh dari lokasi Putra kecelakaan itu ada mobil jatuh ke jurang yang kedalamannya mencapai ratusan meter. Dan naas, semua penumpang tewas. Dan Putra masih penasaran dengan kata-kata bapak sopir jeep, yaitu dijaga Simbah. Pesan dari Putra, tetaplah jaga sopan santun dan etika dimanapun kita berada, walaupun tidak ada orang sama sekali, karena sesungguhnya percayalah kita hidup saling berdampingan dengan makhluk lainnya. Oke, terima kasih, cukup sekian dan sampai jumpa.